Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu kembali di Waalaikumsalam. Dini Channel dengan Pak Ad bersama Azura ya, siswa kelas 10 SMA-nya. Oke, gimana ya? Ganteng ya. Oke, kita hari ini kita akan bahas Azura ya. Kita akan bahas fungsi ya, fungsi kemudian fungsi inverse dan komposisi fungsi ya. Oke, terima Ya, Pak. kasih yang sudah like ya, yang sudah subscribe ya di Dini Channel nih. Bagi yang belum, ayo like dan subscribe ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kalian semua ya. Amin. Dan ini akan membuat semangat kita semua untuk membuat video-video yang lebih bermutu lagi ya. Oke, tentang materi-materi pembelajaran matematika. Oke, kita lihat ya. Pause dulu deh. Oke ya, kita langsung saja ke materi fungsi ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan fungsi inverse dan komposisi fungsi ya. Sama kelas 10. Oke, Pak akan jelaskan dulu apa namanya tentang fungsi ya. Oke, coba warnanya apa nih? Warnanya putih dulu coba. Putih kelihatan ya? Kelihatan. Coba fungsi ya. Jadi fungsi kelihatan nggak Azura? Fungsi ya. Kelihatan, Pak? Simbolnya dia fx ya. F itu fungsi, fungsi f ya. Fx ya. Gitu ya. Oke, nanti kalau Ya, ini Pak. saling didiskusikan ya. Jadi kalau ada fungsi itu sebenarnya bisa juga dikatakan rumus ya. Rumus ya. Rumus misalkan kalau kita belajar fungsi misalkan sebuah mesin ya. Kalau kita bekerja di sebuah pabrik itu mesin A gitu misalnya pembuatan mobil. Pertama bodi mobil bagian pintunya dulu. Nah, FX1 gitu ya. Kemudian setelah itu apanya gitu, digabung dengan kemudian fungsi yang kedua, mesin yang kedua untuk membuat bodi depannya gitu, bumper ya. Kemudian ketiga belakangnya dan seterusnya. Kemudian digabung-gabung tuh. Kemudian terakhir menjadi eh, mobil ya. Jadi fungsi misalkan ya. Ini misalkan ini mesin pertama nih ya. Ini masukkan nih X masukin ke sini. Ini fx ya. Kemudian masukin lagi setelah ini ada keluaran lagi kan. Masukin lagi ke mesin 2. Ya misalkan gx gitu ya. Nah, biasanya kan mesin kan nggak harus satu kan, kadang dua ya. Kemudian setelah jadi di sini masukin lagi ke mesin 3. Nah, kalau SMA sampai 3 kadang ya, fx, gx, hx. Nah, nanti jadinya apa nih produknya? Ini produk nih. Ini input gitu ya. Ini produk. Produknya misalkan mobil ya. Tadinya apa nih? Misalkan baja ya atau besi kali ya. X-nya besi misalkan. Besinya berapa misalkan ya? Misalnya untuk membuat 1000 mobil itu butuh berapa X-nya, ketahuan itu. Jadi nggak di asal-asal gitu ya. Jadi udah ketahuan karena rumusnya efeknya udah jelas. Efeknya fungsi udah jelas ya, udah desain ya. Nah, seorang insinyur harus buat ini fungsi-fungsi setiap mesin nih. Dia kemudian tinggal apa ownernya pengen berapa mobil Pak bulan ini gitu, berapa unit mau dibuat, udah tinggal X-nya aja dimainkan gitu ya, itu fungsi ya. Nah sementara kita satu dulu ya, satu mesin dulu ya, efek dulu ya. Ya, Pak. Nanti Ya, kalau Pak. misalkan sudah ngerti apa namanya digabung komposisi digabung maksudnya ya. Nanti FO kalau ini FX sama GX misalkan dua mesin berarti FOG digabung. Pak kalau tiga mesin ya udah berarti FOG digabung lagi sama HX ya. Nah, gitu digabung-gabung nih. Berarti ini komposisi nih. Ini komposisi ya. Ini komposisi baru. Ya enggak? Satu mesin dulu nih. Jadi kalau ada fungsi, misalkan ya, misalkan fungsi seperti lagi deh. Fungsi ya. Ada fungsi misalkan fx sama dengan misalkan 2x ditambah 5 gitu ya. Ya udah kita mainkan berapa x-nya gitu. Kalau x-nya misalkan berapa? Misalkan 6 ya. Ya udah berarti ketemu dengan x ya. Berarti sama dengan masukin x-nya dengan 6. 2 x nih ganti dengan 6 gitu. Nah, inilah sebuah mesin ya. Ditambah dengan ditambah dengan ditambah dengan 5 gitu kan. Hasilnya jadi 12 tambah 5 17 gitu ya. 17. Jadi pada saat F6 itu 17 dengan rumus mesin ini gitu, rumus fungsi ya. Fungsi itu rumus ya. Nah, rumus itu beda-beda terserah Ah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini sederhananya. Pak, inverse itu apa? Inverse kebalikan ya. Jadi kalau misal dari sini X ke GX, gitu kan, dengan rumus Fx. Tapi kalau inverse kebalikannya, jadi kebalikannya gimana? Gimana kalau misalkan dari Hx ya?
balik gitu, kebalik lagi produk gitu ya. Nah, itu namanya fungsi inverse. Inverse itu kebalikannya, Oh. dibalik ya. Misalkan gini ya, contoh ya dibalik ya. Misalnya ada fungsi efek ini ya. Coba berapakah ditanya misalkan berapa f min 1 x-nya. Nah, ini inverse nih. Ini namanya inverse, kebalikannya. Coba ya. Sekarang ininya ini ya. Coba misalkan efeknya ini ya. Berapa kebalikan dari ini? Nah, gitu ya. Ya udah, berarti kita balik nih. Caranya adalah langsung ke sini deh. Oh, hapus aja ya. Dihapus ya. Ya, Pak. Hapus ya. Oke, oh dihapus gitu. Dihapus nih, misalnya ini dihapus ya. Dihapus nih. Nah, misalkan inverse-nya ya. Inverse-nya misalkan oke, misal inverse ya, inverse ya. Nah, sekarang misalkan fx katanya sama dengan 2x tambah 5. Nah, kebalikannya, berapakah inverse-nya nih? Berapa inverse-nya? Kalau rumusnya efeknya ini, ya udah. Nah, ini kita rubah dulu ya. Jadi fx itu sama dengan y. Nah, gitu ya. Jadi dalam Kartesius, dia Kartesius ini x gitu kan, ini 0, ini fx. Nah, fx itu sama dengan y gitu ya. Kan kalau kamu kenalnya y Oh. ya, y itu fx sebenarnya. Fx itu y ya. Nilai dari x kalau masukin ke rumus itu jadi fx itu y. Nah, jadi ini sama dengan apa? Y gitu ya. Dan gampang ya. Y sama dengan 2x tambah 5. Oke, 2-nya jelek banget nih. 2. Oke. Oke. 2 aja ya. Ini secara dulu ya. Nanti baru ke rumus ke soal-soalnya. Ke 2x gitu ya. Nah, kita balik nih posisinya. Gimana caranya x sebelah sini gitu, Ajura. Ya kita pindahkan ya. Berarti kita pindah boleh ya? Ya, Kita Pak. pindah. Berarti min 2x ya sama dengan 5 min y. Nah, tukeran tempat. Y-nya ke sana, x-nya ke sini. Oh. Gitu. Maka x sama dengan jadi berapa? 5 min y dibagi 2 kan? Min 2 kan? Ya Bagi enggak? 2. Dibagi Ya. min 2 ya. Oke. Nah, maka hasilnya kemudian sini ya. Nah, si x-nya ini itu menjadi ini. Dia x-nya itu kan gini kan x sama dengan berapa? 5 min y per 2 ya. Ya. Gitu ya. Nah, si x ini jadi dia menjadi fungsi inverse f min 1x. Nah, kebalikan. Sama dengan 5. Si y-nya kita ganti dengan x karena ini x. Nah, 5 min x per min 2. Nah, udah kebalikannya nih. Ini tuh akhirnya kebalikan dari fungsi ini adalah kebalikan dari ini tadi mana? Ini ya. Nah, ini kebalikan. Oh. Kebalikannya. Nah, gitu ya. Oke, ya. Sip. Ya, Pak. Sip ya. Nah, sekarang komposisi. Nah, komposisi ya. Kelas dulu ya. Sederhana dulu, hapus dulu nih. Ini hapus dulu komposisi ya. Jadi kalau komposisi, oke, kalau komposisi misalkan ada ya tadi ya. Misalkan efek tadi apa? Kita pakai aja ya. Fx-nya sama dengan 2x tambah 5 ya. Bebas sih sebenarnya ya. Ada lagi mesin kedua, ini mesin pertama. Mesin kedua ya, gx misalkan. Gx ya, gungsi ya, enggak juga sih. Ini fungsi gungsi anak-anak. Misalkan ini x kuadrat deh boleh. X kuadrat deh. Min boleh. Min 1 deh boleh ya gitu ya. Nah, berapakah gabungan ya? Gabungan komposisi F O G X. Nah, gitu ya. Berapa gabungannya? Terus kalau dibalik gimana? Kalau dari G dulu, mesin ini pertamanya diputer, misalkan seorang insinyur, bagaimana kalau cara buatnya nih body dulu, baru misalkan bumper gitu dibalik. Nah, bagaimana kalau caranya G O F X, nah gitu dibalik-balik ya. Nah, berapa tuh? Gitu ya, komposisi itu namanya. Komposisi. Nah, jadi kalau dibalik bagaimana? Kalau dibalik, nah, kan seorang insinyur kadang mikir kan, wah, kok sering begini sih Pak tentepnya? Oke, sudah sering berangkat ya. Udah gitu ya. Nah, caranya adalah Ya. gini, tinggal digabung. Nah, penggabungannya begini nih. Tapi memang ada yang perlu diperhatikan betul ya, cara menggabung gini ya. Oke, kecepatan ya? Kan ini baru Enggak, teori Pak. aja, nggak apa-apa ya. Kan bisa lihat nanti ya. Ya, Pak. Oke, nanti kalau ada kecepatan bilangin. Oke, jadi ininya kalau digabung gini ya, ini kan FOG. Jadi si G ini itu nanti yang belakang itu dimakan sama F. Jadi hasilnya gini. F si G dimasukin dimakan sama F. Jadi GX ini. Nah, gitu dimasukin.
Jadi yang belakang dimasukin ke Oh, sini. Jadi akhirnya pada saat F dalam kurung G-nya apa? G-nya itu ini ya. Ini G ya. iya. X Ya, Pak. kuadrat min X 1. kuadrat min 1. Nah, ini dimasukin ke sini. Ini tuh dimasukin ke sini, ke F. Nah, sini nih. Nah, gitu kan? Jadi kan rumusnya kan dia bilang fx sama dengan 2x plus 5. Sekarang kalau f dalam kurung ajura, berarti 2 azura ditambah 5. Sekarang dalam kurungnya Hmm. f gx, berarti 2gx tambah 5 gitu kan? Ya, atau gini deh. Jadi sama dengan akhirnya 2gx. Jadi ngikutin ini kan x tadinya nih. Jadi x. Tapi kalau ini gx ya gx jadinya. Nah, gitu, gx Oh. tambah 5 gitu. Maka diganti tuh, kan gx kan ini kan? Berarti diganti 2 dalam kurung apa g-nya? G-nya itu x kuadrat X kuadrat min 1, Pak. min 1 ditambah 5. Maka 5. jadinya adalah komposisinya gabungan adalah pelangi ya. Berarti Ya, Pak. 2x kuadrat 2x min 2 kuadrat ditambah 5. min 2 tambah 5. Maka hasilnya adalah 2x kuadrat plus Kuadrat min 3. plus Ya 3. kan? Min 2 tambah 5 kan? Plus kan? Ya, Pak. Iya enggak? 5 kurang. Nah, gitu. Nah, jadinya Oh. nih, ini adalah FOG. Nah, X ya. Nah, bagaimana kalau GOF? Nah, coba. Mau nyoba nggak, Nazura? Boleh, Pak. Boleh, silakan. Coba pakai kamu ada pen tab nggak situ? Apa, Pak? Atau pakai mouse boleh? Pakai annotation? Coba dulu deh, coba dulu, coba. Coba dulu. Coba Ya, Pak. ayo. Silakan. G O F Oh, ketik mm, G. oke ya. Good, algio apa algio lagi? Coba Azura. Azura nih ya. Oke, itu bagus ya. Langkahnya betul tadi ya. Jadi kalau GOFX berarti G ya. G F-nya dimakan nih sama G ya, F-nya ya. Di dalam kurung Ya, Pak. FX gitu kan. Maka akhirnya tadinya GX gitu kan. X kuadrat min 1. Ini karena X ini, kalau ini FX berarti FX yang dikuadratkan gitu kan. Diganti gitu Iya, kan. Pak. Ini ya, diganti ikut kan. Namanya fungsi kan. Min 1. Nah, efeknya sendiri tahu ya kan. Efeknya itu adalah 2x 2x tambah 5 tambah dikuadratkan min 5. 1. Nah, jangan lupa nih, kalau kuadrat itu bukan langsung kuadrat gini ya. 4x kuadrat plus 25 ya. Tapi adalah, nah ini yang sering kali. Nah, ini 2 kali. Jangan lupa. Nah, ya, 2x. Oh. Nah, 2x ini plus 5 plus 5. Plus 5 plus Nah, 5. jadi hasilnya adalah 4x kuadrat, ya enggak? Kemudian 2x 4x tambah kali 5, kuadrat 10x. Kemudian 5 kali 2x, 10x. Dari 20x. 20x 2 kali ya. 20x. Ditambah Ya, 25 dikurangi 1. Oke, jadinya 4x kuadrat ini bisa ya, ditambah 20x 10x plus 24. ditambah 24. Iya gitu. Oke Hmm. gitu. Ya. Oh, Oke, tapi oke, Pak. konsepnya udah betul kamu ya. Tinggal teknis ini perhitungannya. Bagus. Sudah good. Mantap. Siap, Pak. Oke ya. Nah, itu teori singkatnya nih. Oke ya. Coba sekarang ada soal nggak di situ? Ada, Pak, di buku Nah, paketnya, Pak. oke, sebentar kirimnya coba ya. Ya, Pak. Oke ya, coba nomor 1 ya. Ya, Pak. Relasi dari himpunan A itu A, B, C ke B ya, 1, 2, B. 3. Digambarkan dengan diagram panah sebagai berikut. Oke. Relasi manakah yang merupakan pemetaan? Oh, pemetaan. Kalau pemetaan itu apa? Syarat pemetaan. Syarat pemetaan. Ini masih pelajaran yang kemarin, masih SMP, masih ada ya. Syarat pemetaan. Ingat nggak? Kelas 8 ini. Yang pertama itu adalah harus memilih, wajib memilih kan? Harus memilih ya. Jadi Oh, berarti himpunan dari. A ya ke B. Nah, harus memilih, si A harus memilih ke B. Gitu ya. Oh. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh bercabang. Tidak boleh apa ya? Harus setia. Nah, nggak boleh poligami ya. Tidak boleh bercabang ya, tidak boleh bercabang. Harus setia. Kalau suka seseorang ya satu dulu aja ya. Oke, satu aja ya. Setia. Oke. Nah, ini yang A, pemetaan bukan. Memilih A, B, C semuanya memilih ya. Semuanya milih satu ya.
Ya, Pak. Ini pemetaan. Kemudian yang B. Ini nih nggak boleh nih. Nah, ini dia suka satu, suka juga dua ya. Maruk nih nggak boleh ya. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh ya. Nah, ini nggak boleh nih karena dia nggak memilih. Saya seumur hidup nggak menikah. Nggak bisa ya. Harus normal ya. Jadi hidup normal ya. Nah, ini nggak bisa ya. Ini salah. Ya, Pak. Wajib memilih kan ada syaratnya. Syaratnya ini dua ini. Kemudian ini pemetaan ya. Pemetaan memilih semua ya. Semuanya milih satu. Oke. Kalau yang B tidak wajib dipilih nggak apa-apa, ya boleh begini ya. Ini pemetaan. Ini pemetaan ya, bagus ini Pemetaan, malah Pak. pemetaan bagus ini. Pemersponensial satu malah. Ini boleh nggak? Semuanya Boleh, Pak. memilih dan cuma milih satu boleh ya. Misalnya dia idola nih, saya sebenarnya suka sama dia, saya juga gitu suka. Karena dia baik orangnya kalau ya gitu ya. Paham? Paham, Pak? Oke, good, mantap. Ya, lanjut ya. Oke, Pak. Oke, catat atau enggak? Tadi foto? Foto aja. Foto. Oke, Zura. Oke ya. Oke, mudah ya. Oke, lanjut ya. Ya, Pak. Lanjut. Oke, kita lanjut. Yang nomor 2 nih. Relasi-relasi dari himpunan A, B, C ke B, 1, 2, 3. Disajikan dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, gitu ya. Jadi pasangan berurutan kalau tadi dengan diagram panah ya. Namanya ini kalau ini diagram panah nih. Kalau seperti ini namanya diagram panah. Ini diagram panah. Nah, kalau gini dengan apa namanya kayak himpunan gini namanya pasangan berurutan. Kalau ini pasangan berurutan namanya pasangan berurutan. Sebenarnya sama sih ya. Pasangan berurutan. Kalau misalkan A ini ya, Pak coba ya. Pak bikin ini dalam bentuk diagram panah ya. A. Yang A ini ya. Katanya A memilih 1. Kemudian A memilih 2. Kemudian B memilih 2. B memilih 2 gitu ya. Kemudian C memilih 2. Ini pemetaan bukan? Kalau seperti ini. Bukan, Mbak. Bukan ya, si A milih 2 nih. Nih A ya. Tuh ya. Nah, milihkan ya. Nah, gitu kelihatan. Berarti bisa kita simpulkan kalau seandainya yang depan itu 2 kali atau 3 kali, ya lebih dari 1, itu berarti pemetaan. Jadi gitu kuncinya. Nah, ini A sama nggak? A. Kelihatan ya. Gedein ya. Gedein. Nah, sudah kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Gede ya. Dah. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini A, B, C. Beda kan? Yang depan ya. Nah, betul. Pemetaan. A, B, B. Nah, ini nih ada yang sama gini. Nggak bisa nih. Kalau yang depannya ada yang sama aja, berarti maruk dia. B milih 1, B milih 2. Bukan. Ya enggak? A, C. Nah, kan himpunannya ada B. Masa B nggak milih? Ah, bukan. Wajib memilih. Gitu ya. jadi kuncinya yang depan harus beda. Depan harus beda, terus kemudian harus ada semua himpunan A ini wajib memilih. Harus A, B, C gitu ya. Pak boleh nggak semuanya milih 2? Misalkan A 2, B 2, C 2. Boleh kayak tadi kan? Boleh. Ya, pemetaan. Oke, yang nomor 3 ya, fungsi G didefinisikan dengan G. Nah, kalau penulisan ini adalah kan G.2 X ya, itu bisa ditulis X. dengan GX ya, betul ya. GX. Nah, jadi kadang-kadang buku seperti ini ya, penyimpulannya ya, apa namanya notasinya. Itu sama dengan panah jadi sama dengan 3X min 4 gitu ya. Oke. Siapa? Nah, X anggota bilangan bulat, B itu bilangan bulat ya. Tentukan range. Range itu apa? Range itu adalah hasil. Range itu hasil. Hasil ya. Kelihatan ini. Oke, range itu hasil ya. Dengan domain. Domain itu apa? Domain itu daerah asal. Good, mantap. Daerah asal ya.
daerah asal. Ya, daerah suatu atau namanya X ya. Nah, X-nya. Nah, ini X-nya nih. Ini X-nya. Nah, bagaimana kalau X-nya 2? Masukin aja ya. Itu kan fungsi G itu dalam koordinat kartesius. Oke, ya. Sekarang X-nya 2. X-nya 2. Berarti G dalam kurung 2 sama dengan min 4. 3 dalam 3 kali dalam 2, kurung 2 min min 4. 4. Sama dengan 6 kurangi 6 4. kurang 4, 2, Pak. 2, oke. Biar kelihatan nggak? Sekarang X-nya berapa? 4. Nah, X-nya 4. Berarti G4 ya. Kan X kita ganti 4 kan? Berarti 3 dikali dalam kurung 4. 4. Berapa nih? 4. 3 kali 4, 12 kurang 4, 8. 8. Oke. Ya. Terus kemudian X berapa lagi? X-nya 6. X-nya 6. Berarti G6 sama dengan 3 dikali 6 dikurangi 6 kurang 4. 18 kurang 4 sama dengan 14. 14. Oke. Dibuat ininya. Dibuat grafik ininya. Nah. Ya enggak? Ini X, ini berarti GX. Oke, sekarang GX ya kan, atau Y ya, atau Y boleh sama Y. Y. Sekarang udah fungsi kan, udah SMA belajar fungsi, berarti apa GX atau FX ya. Udah mulai belajar nih. Sekarang kalau ininya tadi berapa? X-nya 2 ya. X-nya 2 ini berapa? GX-nya 2 sama sini ya. 2 juga, Pak. 2 juga sini titiknya. Nah, gitu kan. Sekarang kalau X-nya 4. X-nya 4, Y-nya 8. 8 ya. 8 sini 8 ya. Kemudian kalau 6 tinggi ya, 14 ya. Pak. 14 jauh di sana ya, 14 ya. Nah, di sini ya. Nah, gitu titiknya. Nah, dibuat tuh dalam bentuk di koordinat kartesius, udah berarti kartesius kan. Nah, gitu ya. Dah. Gitu. Oke. Nah, ya. Nah, berarti ada 3 bentuk nih. Fungsi itu atau relasi ya, relasi fungsi ini. Ada diagram panah, ada pasangan berurutan, ada diagram kartesius. Nah, jadi kartesius. Ada 3 menyatakan relasi ya. Relasi fungsi itu ada 3 ya. Sip, bagus. Oke ya, fungsi F menyatakan nomor 4 ya. Fungsi F menyatakan ikuti kalau memetakan, Pak. Oh, memetakan. Memetakan. Memetakan ya. Sip. Oke, fungsi F memetakan setiap bilangan asli ganjil ke min 2 dan setiap bilangan asli genap ke 2. Tentukan peta dari 5. Oke ya. Jadi setiap bilangan asli ganjil kedua, bilang asli ganjil kedua ya. Asli ganjil kedua berapa? Bilangan asli ganjil kedua. Bilangan asli itu 1, 2, 3 ya. 1 bilangan asli. Bilangan aslinya nggak kelihatan ya. Ini aja tuh. Bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Bilangan asli kedua ganjil. Sekarang bilangan asli ganjil kedua. Berarti ganjil pertama ya. Ganjil pertama, ganjil kedua ya. 3 berarti ya. 3, Pak. Oke, berarti 3. Berarti F3 itu fungsi F memetakan setiap bilangan ganjil asli kedua, ganjil kedua, dan setiap bilangan asli ganjil genap kedua. Asli genap kedua berarti fungsi F memetakan setiap bilangan asli ganjil kedua dan setiap bilangan asli genap kedua. Tentukan peta untuk 5 dan 8. Domain F ya. Daerah asal F ini range daerah hasilnya F ya. Peta untuk 5 dan 8. Coba sebentar. Ini datanya gimana nih? Fungsi F ya, fungsi F memetakan setiap bilangan asli ganjil kedua, memetakan setiap bilangan asli ganjil kedua dan setiap bilangan asli genap kedua. Memetakan setiap Oke, paham gimana nih? Gimana Azura nih? Memahaminya. Fungsi F memetakan setiap bilangan asli. Setiap bilangan asli ganjil kedua. Bilangan asli ganjil ke min 2. Oh, ke min 2. Ke min 2. Sorry.
Setiap bilangan asli ganjil ke min 2 dan setiap bilangan asli genap ke 2. Oke. Setiap bilangan asli, coba misalkan efek ya, coba ya, pelan-pelan ya. Ya maksudnya gini kali ini. Berarti X gitu ya. Ini setiap bilangan, ini X-nya itu bilangan asli. Bilangan asli yang ganjil. Bilangan asli yang ganjil ke 2, ke min 2. Berarti sama dengan min 2 gitu ya. Nah, X-nya itu bilangan, X-nya domainnya adalah X-nya, yang pertama adalah X-nya bilangan ganjil. Bilangan ganjil ya. 1, 3, 5, 7 gitu ya. Nah, ini domainnya. Dan setiap bilangan asli genap kedua. Nah, berarti gini lagi ya. Satu lagi ya berarti ya. Kalau genap berarti F genap nih. Apa ya? Ini Y kali ya. Jangan Y ya. Ini X-nya lagi ya. Ya udahlah 2 nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya. X juga boleh sebetulnya. Cuman fungsi lain ya, fungsinya ya. Ini berarti dia, oke, ini seru nih kata-katanya ya, pemain kata-kata nih. Ini X, ini 2, kedua gitu kan. Ya enggak? Atau ininya kedua. Kan selalu dia konstan, ini namanya konstan ya. Jadi walaupun bilangan apa aja dimasukin bilangan ganjil ke min 2. Tapi kalau misalkan bilangan genap ke 2 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan peta untuk peta atau bayangan 5 berapa? Ganjil bukan? Ganjil, berarti pasti min 2. Min 2. Ya kan? Karena setiap bilangan asli ganjil ke 2 min 2 gitu, ke min 2 ya. Larinya ke min 2. Pokoknya kalau ganjil ke min 2, tapi kalau genap ke 2. Sekarang 8. 8 itu apa? Genap, Pak. Genap berarti 2 gitu ya. Kalau genap 2. Nah, domain F bilangan ini ya, daerah asalnya. Berarti ini ya. Ini X 1 2 3 4 5 6 7 yang ganjil ya. Oke, tapi kalau misalkan ininya yang ini genap. Berarti ini genap ya. Berarti berapa nih? 2 0 ya. Bilangan asli ya. 2 4 6 ya. Coba nanti kita pahami lagi ya. Kalau ada salah nanti koreksi ya. Nah, sekarang range-nya, daerah hasilnya. Yaudah, hasilnya adalah min 2 dan kalau ganjil min 2 selalu kan selalu. Kalau genap kedua gitu ya. Jadi range-nya itu min 2 untuk ganjil dan 2 untuk yang genap. Oh. Nah, dari bahasa ini ya, saya memetakan setiap bilangan asli ganjil ke min 2. Pokoknya bilangan asli ganjil larinya ke min 2. Dan setiap bilangan asli yang genap ke 2. Bukan kedua ya, tapi arah kedua gitu misalkan ya. Dia nanti grafiknya gini nih. Grafiknya konstan ya. Jadi apa misalkan X-nya min 2 ya. Min 2 di sini ya. Min 1, min 2, min 2. Grafiknya gini nih, terus gitu ya. Berapapun bilangan ganjilnya yang ganjil ya, misalnya berapa? X-nya selalu min 2 ya, maaf. Min 2-nya di sini ya. Min 2-nya iya dong, sorry, maaf. Nah, min 2 sini nih, min 2 sini ya. Min 2 sini. Nah, min 2 berapapun bilangannya, misalkan 1 titik min 2, 3 min 2, 5 min 2 gitu. Jadi gini grafiknya, konstan. Gitu ya. Sini ya min 2 ya. Nah, konstan garis. Nah, pada saat yang genap di 2 nih di sini. Nah, pada saat yang genap ya, yang genap ya. 2 4 di 2 dia di sini. Titikin. Jadi kok konstan gini. Nah, gitu ya. Yang ganjil di min 2 ya. Yang genap ini. Jadi 2 sini ya. 4 di 2, yang 1 di sini, 1 3 di sini, 5 di sini. Mungkin seperti itu ya, mungkin ya. Sepertinya ya, dari bahasa ininya ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Foto dulu. Lanjut dulu ya. Lanjut, Pak. Lanjut, sip. Oke. Kan ada ininya ya. Oke, kita nomor 5 coba. Nomor 5. Oke, tadi kuning itu kelihatan jelas ya. Suatu fungsi T memetakan setiap bilangan asli kepada sisanya. Apabila bilangan itu dibagi dengan 3, apabila bilangan itu dibagi dengan 3, tentukan N1. Oh, T ya, T ini.
T1, T1, T3, 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 T13, T13 dan dan T15 ya. T9. Oke, kita buat rumusnya dulu ya fungsinya. Kita buat fungsinya. Oke, kita buat fungsinya. Bagus nih. Apa namanya? Merubah kata-kata menjadi sebuah fungsi, menjadi rumus ya. Suatu fungsi T memetakan ya. Fungsi T memetakan setiap bilangan asli kepada sisanya. Bilangan asli kepada sisanya berarti kepada sisanya apabila itu dibagi dengan 3. Bilangan dibagi berarti bilangan asli ya. Bilangan asli itu n ya. X aja Ya, boleh ya. Ini apa nih? Oh, T. T merupakan bilangan. Boleh T. T itu bilangan asli ya. Oke, bilangan asli T dibagi 3, tapi larinya ke bilangan itu dibagi dengan kepada asli pada sisanya ya. Jadi sisanya sebentar. Ini pause sebentar ya. Oke, lanjut ya. Sip. Nah, ini unsur tentu kalau dia usulnya ya. Kita hapus dulu. Nah, ini peta dari berapa T-nya? Kalau seandainya 2 pangkat berapa nih? Kelihatan ini. Ini ya. 256 pangkat min 1 itu sama aja dengan berapa nih? 1 per ya. 1 per 256. Gitu ya. Berarti berapa T-nya? 256. 256 itu berapa? Jadi coba pakai di sini deh. Oke, jadi HT itu sama dengan 256 pangkat min 1. Sama aja dengan 1/256 gitu kan. ya. Ini HT itu udah setengah ya. Setengah pangkat T. Kira-kira T-nya pangkat berapa nih? 256. 256 itu sama aja dengan setengah pangkat dia. Setengah pangkat 9 ya? 7 ya? 2 pangkat, coba 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 aja. 2 pangkat 5, 32. 32. 32. 2 pangkat 6, berapa nih? Kali 2, 64. Ya enggak? 2 pangkat 7, 128. Nah, ini nih 2 pangkat 8 ya. Belum ya? 256 ya. Benar ya? 2 pangkat 8 ya. Nah, pangkat 8 nih. Pangkat 8. Berarti dicoret ininya setengahnya. Berarti T-nya sama dengan 8. Oke. Oh iya, Ya saya enggak? nyari pakai log, Pak. Oh, boleh. Pakai log boleh. Keren. Iya, mantap ya. Boleh, boleh, boleh. Oh iya ya. Jadi ininya ya. Iya, Pangkatnya itu 2 log balik lagi kan? 256. Oh iya benar. Oke, good. Cerdas. Iya, benar. Oke, eksponen ya. Oke ya. Sip, bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika HA sama dengan 32 ya. Oke, di sini deh. HA kan kita tahu HT sama dengan setengah pangkat T gitu kan. Nah, sekarang kalau HA berarti T-nya kita ganti dengan A ya. Berarti Ya, sama Pak. dengan berapa katanya? Sama dengan 32 ya. 32. 32. Oke. Ini berarti setengah A ya. Berapakah Setengah A. nilai A-nya gitu kan? Ini Oh, ya. 32 ya. 32 itu berapa? Jadinya kalau kita ini 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 ya. 2 2 pangkat pangkat 5 ya. 5. 2 Ya, pangkat Pak. 5. Oke. Berarti kalau kita balik nih, ya misalkan ya, atau dibalik ya. Berarti sama aja nih setengah pangkat A gitu kan. Kita balik ya. Setengah pangkat A. Posisinya 1 per 2 pangkat min 5 kan? Sama 2 aja. pangkat min 5. Nah, dibalik kan? Iya enggak? Kalau di bawah berarti dibalik ya. Jadi kalau 2 pangkat 5 itu sama dengan nilainya dengan 1 per 2 pangkat min 5. Gitu. Nah, tinggal kita coret. Coret berarti A sama dengan min 5. Oke. Gitu ya. 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 Oh, iya. Oke. Mana perlu pembuktian? Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 7 ya. Oke, Ya. ada apa nih? Ada diketahui fungsi fx-nya 2x kuadrat tambah 5. Oke. Sudah bisa nih ya. Ayo Jur, silakan. Berapa nih? Kalau Yang mana, x-nya Pak? min 3 Nomor ini. 8. Berapa dapatnya?
Oke. Pak. Oke, silakan. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5. Sekarang kalau f dari min 3, berapa kalau f min 3? F F-nya peta min 3 dari berarti min 3. min 3 pangkat 2 tambah 1 9 kali 2 sama dengan 9 tambah 1 sama dengan 10. F min 3-nya sama dengan 10, Pak. F min 3-nya berapa? 10. 10. Oke, min 3 dikuadratin berapa? 9, Pak. 9 kali 2. Oh, 9 kali 2 berapa? 9 kali 2 nomor 8 kan, Pak? Nomor 7. Oh, nomor 7. Nomor 7. Oh, salah lihat. Oke. Saya lihat saya, Pak. Oke, ya. Min 3 berarti 2 min 3 9 kali 2 18 tambah 5 sama dengan 23. Iya, oke, good, bagus. Nah, udah ya, benar ya? 23. Benar. Terus kalau F2 bisa ya? F2 berapa F2? Kalau F2 berarti itu tinggal dihitung kan, Pak, yang itu aja jadi ya. 2. Benar. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8 tambah 5 sama dengan 13, Pak. Iya, benar, good. Bagus. Unsur-unsur domain manakah yang mempunyai peta 37? Nah, berapa X-nya yang hasilnya 27? Berapa tuh? X yang hasilnya 37 unsur-unsur domain yang manakah yang hasilnya? Berarti itu diapain tuh, Pak? Nah, berarti kalau gini kan kalau kuncinya sebentar. Berarti kan ini udah dapat ini tadi 13 ya. Sekarang kalau Fx ya sama dengan katanya 37. Fx sendiri katanya berarti kan 2x kuadrat ditambah 5 sama dengan 37 gitu kan? Ya enggak? Iya, Pak. Ini kita ganti kan dengan ini. Nah, berarti 2x kuadrat sama dengan berapa? 32 gitu kan? 32. Berarti x kuadrat sama dengan? X kuadrat sama dengan 16. 16, sudah. Berarti x sama dengan akar dari 16. 4. Berarti 4 dan min 4 kan? Bisa 4, bisa min 4 ya. Bisa ya, min 4. Ada 2 ya. Atau gitu ya. 4 atau min 4. Udah. Berarti unsur domainnya, x-nya bilangan, real ya, bisa ya. Min. Real kan bisa dikatakan bisa positif. Berarti X-nya ini kalau 37 berarti X-nya bisa 4, bisa juga min 4. Oke, ya. Akar dari 16 kan plus minus ya. Plus minus. Ya. Tentukan unsur domain yang mempunyai peta atau kawan min 15. Ya. Yang mempunyai unsur domain. Tentukan domainnya, X-nya yang hasilnya 15. X-nya hasil 15. Berarti sama kayak tadi dong pacarannya? Sama kayak tadi, cuman min pasti ada pangkat tambah 5 sama dengan min 15. 2x kuadrat sama dengan min 15. Min 15 min 5 berarti min 20. Iya. X berarti min 20 bagi 2 sama dengan min 10. X berarti min 10 sama dengan min 10. Kuadrat sama dengan 10. X sama dengan akar dari min 10. Ada nggak akar dari min? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti ini tidak terdefinisi ya. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin bisa hasilnya min 15 ya nggak? Oke, jadi berapapun min. Coba susah kan berapa akar min? Berapa kali berapa supaya min 10? Nggak ada ya. Berarti ini, nah ini kan ditemukan kan ininya. Jadi domainnya ini himpunan kosong ya. Nggak ada. Yang min 15 ya. Karena ini dikuadratkan, kan nggak mungkin dikuadratkan jadi negatif kan? Berapapun nilai X-nya, mau X-nya negatif, mau positif, pasti kalau dikuadratkan ya pasti positif, ya enggak? Ya. Gitu ya. Dan nggak mungkin negatif dia larinya ya. Oke, gitu ya alasannya. Sip, good. Oke, tadi nomor 8 sudah ketemu ya. Berapa tadi nomor 8? Bisa ini ya kayaknya ya. Gampang ya. Tinggal apa nih? Fungsi ini ya, fungsinya ya. Fungsi ini fx sama dengan x kuadrat ditambah 1, tinggal masukin aja ya, bisa ya. Kemudian tentukan rumus hasil f. Udah.
Sub F jelaskan dengan gambar. Oke, bisa ini ya. Lanjut ya. Bisa, Pak. Lanjut, Pak. Nah, grafik manakah pada gambar di bawah ini yang merupakan fungsi atau pemetaan ya. Jadi kalau maksudnya fungsi atau pemetaan ya. Jadi ini kata-kata ini adalah fungsi ya. Fungsi itu sama pemetaan ya, sama aja ya. Pemetaan. Jadi tetap tadi syaratnya ya. Tidak boleh harus memilih dan tidak boleh bercabang. Sekarang ini X-nya nih. X-nya di sini pokoknya cara mudahnya gini, kamu tarik aja garis lurus ya, sejajar dengan sumbu Y atau efek ya. Kalau motong 2 tempat berarti dia ini bukan pemetaan, dia milih 2 ya. Misalnya tarik ya Pak ya, tarik nih. Gimana aja bebas ya. Nah, motongnya berapa di grafik ini? Kan grafiknya ini ya. Motongnya berapa? Motong 1 ya. Berarti fungsi pemetaan ini. Nah, ini misalkan ya, tarik garis saja di mana? Di sini boleh, tarik 1 aja. Nah, ini kan motongnya kan. Nah, ini pemetaan. Iya, Pak. Nah, ini nih, coba kita tarik. Nah, di mana? Ini motong tuh. Jadi si X ini milih ini sama ini. Dia suka sama ini yang positif, yang negatif dia. Ya, udah gitu banyak lagi yang milih 2. Ini juga sama nih. Kalau kita tarik nih. Tuh, dia. Negatif misalnya berapa? Negatif 2, dia milih yang positif nih ya. Milih juga yang ke bawah. Aduh, parah nih, ya. Nah, ini bukan nih. Dia bukan pemetaan, bukan fungsi dia. Nah, sekarang ini fungsi bukan nih? Itu fungsi, Pak. Fungsi, di mana ditarik ya. Di mana? Di sini, boleh sini misalkan. Nah, cuma 1 potong doang dia. Si ini milih cuma ini gitu kan. Ini fungsi bukan? Fungsi, Pak. Fungsi ini ya. Ini fungsi ya, cuma 1 doang ya. Nah, ini parah nih. Coba kita tarik nih. Dia si angka bisa berapa di sini? Angka 2 misalkan nih. Dia milih banyak banget ya tuh. Wah, 1 dia. 2, 3, 4. Aduh, maruk banget ini. Bukan ya? Nah, gitu cara mudahnya. Ya enggak? Oke. Paham ya? Paham, Pak. Kalau di grafik itu kayak gitu ya. Nah ya, tentukan domain daerah asal untuk setiap fungsi berikut. Nah, ini 4 per X, berarti X-nya kan nggak boleh, berarti X-nya di bawah nggak boleh 0 ya. Semua bilangan real boleh ya. Ini berarti domainnya A ya. Berarti yang A, berarti domainnya X-nya itu adalah bilangan real, tapi X nggak boleh, X-nya nggak boleh 4, nggak boleh 0. Gitu ya. Nggak boleh 0 ya. X anggota bilangan real boleh. Nah, gitu ya. Tapi X nggak boleh 0. Kalau 0 tidak definisi dia. Nggak boleh 0 ini. Ya nggak? Ya, Pak. Nah, kemudian yang B nih. Nah, ini nggak boleh 0 kan? Berarti nggak boleh, kalau nggak boleh 0, berarti X-nya nggak boleh berapa? X min 1 nggak boleh 0. Berarti X nggak boleh sama dengan 1. Nggak boleh 1 ya. Kalau 1 kurangi 1 berapa? 0. Berarti yang B itu adalah X-nya tidak boleh 1. X anggota bilangan real. Anggota real yang lain B boleh. Apa aja boleh gitu kan. Kecuali buah kuldi ini nggak boleh gitu. Gitu ya. Sama ya. Semua bilangan real boleh kecuali X sama dengan 1 nggak boleh ya. Kalau X1, 1 kurangi 1 0. Nah, kemudian yang C ini. X kuadrat min 4 nggak boleh sama dengan 0 kan di sini kan? Dengan 0. Oh itu ya. Berarti X kuadrat min 4 nggak boleh sama dengan 0. Ya. Dengan 0. Berarti X-nya berapa nih? Boleh sama dengan 4. Nah, 4 dan kita bikin gini. Nah, ini plus 2 min 2. Gitu ya. Nggak boleh. Berarti X-nya nggak boleh dengan min 2. X juga nggak boleh dengan 2. Nah, gitu ya. 2. Oh. Ya kan dikuadratkan. Kalau X-nya min 2 kuadrat 4. 4 kurangi 4, 0. Nggak boleh. Atau 2 kuadrat 4 kurangi 4, 0. Nggak boleh. Jadi nggak boleh ini. Jadi domainnya adalah X nggak boleh min 2, X nggak boleh 2, X anggota bilangan real. Nah, gitu ya. Nah, domainnya. Nah. Sip ya. Oke. Nah, ini nih, akar. Akar itu lebih bisa dari 0 ya, ini ya. Oke, ya. Ini akar. Berarti X-nya berarti E1 min X harus lebih besar dari 0. Gitu kan? Berarti min X
lebih besar dari min 1 ya. Min X, nggak boleh. Berarti X-nya kita putar ya. Berarti kalau kita kali min 1, berarti X lambangnya berubah. Nah, pernah belajar waktu ini ya. SMP ya. Oh iya. X-nya nggak boleh min 1. Kalau X-nya min 1 ya, X nggak boleh kurang dari 1. Misalnya 0. 0 masih boleh ya? Oh, ini berarti sama X sebesar 0. 1 min X sama dengan lebih besar dari 0. Negatif ya, nggak boleh negatif ya. Kalau akar ya, nggak boleh negatif kayaknya nih. Coba lebih besar dari 0, bener ya? Lebih besar 0 kan? Berarti min X pindah ruas min 1. Berarti kita dikali min 1, min kali min plus X. 1 kali 1, lambangnya berubah. Berarti X nggak boleh dari 1. Coba, kalau X kurang dari 1 berarti berapa? 0. Kalau X-nya 0 masih bisa ya? Soalnya berarti ini sebentar, syaratnya nih. Sebentar ya. Betul ya? Suruh nih. Berarti X-nya 1 min X. Coba, dia nggak boleh 1. Kalau 1, nah, 1 nggak boleh ya. Sama dengan berarti ya. Sama dengan ya. Jadi X nggak boleh lebih dari 1. Ya, benar tadi ya. X-nya nggak boleh lebih dari 1. Sebentar. X-nya nggak boleh dari 1. 1 ke atas ya. Sama dengan ya. Oke, sebentar. Berarti ini tuh harus lebih besar dari 0. Gitu ya. Bisa dari 0 gitu deh. Kelihatan nih, kuning aja deh. Jadi ulang tadi ya. Berapa tadi? 1. Jadi 1 min X lebih besar dari 0 gitu ya. Berarti pindah ruas ke sana ya. Berarti ya, min X 1. Pindah dari min 1 ya. Karena ya, variabel X nggak boleh negatif kan, maka kita kali dengan min 1. Min 1 ya. Ini ada sama dengan ya, kayak sama dengan gitu tuh. Ada sama dengan ya. Nah, ada sama dengan ya syaratnya. Nggak boleh 0 juga ya. Dah. Berarti kita kali min kali min plus. Min kali min plus 1 ya. Lambangnya berubah. Nah, gitu ya. Jadi 1 nggak boleh nih. X mulai dari 1. Ya. Lambangnya lebih kecil, lebih besar dari syarat ya. Oh iya, kebalik ya harusnya. Jadi X lebih kecil dari 1 boleh, negatif. Lebih besar harusnya negatif ya. Berarti kebalik Pak lambangnya. Ini lambangnya harusnya berarti nggak boleh ya. Nggak bolehnya kan dibalik harusnya. Berarti nggak boleh. Ini mah syarat boleh itu mah ya. Berarti dia nggak boleh dari ini segini nih. Berarti nggak boleh kecil dari 1 gitu maksudnya tuh, 0. Ya nggak boleh negatif gitu kan, nggak boleh negatif. Ya. Nah, kalau min 1 pindah ruas berarti kali min 1 berarti plus lambangnya, nah gini maksudnya. Jadi X-nya nggak boleh, gimana nggak boleh? Nggak boleh dari X-nya nggak boleh dari lebih dari 1. Nah. Coba kalau X-nya 1 kurangi 1, 0. Kalau X-nya 2, min. 1 kurangi min 2, gitu kan. Ya enggak? Kalau min, ya, kalau besar ya, 2. X-nya lebih besar dari 1, misal 2. X-nya 1 kurangi 2, min. Nggak boleh. Nah ini. Jadi X itu harus lebih kecil dari 1 berarti. Lebih kecil dari 1. Lebih kecil, ya harus kecil sama dengan 1. Lebih kecil dari 1 berarti ya. X anggota bilangan real gitu. Karena nggak bolehnya ini bilang nggak boleh ya. Ini kasus nggak bolehnya. Karena nggak boleh negatif nih dia, ya nggak boleh negatif, nggak boleh 0 dan nggak boleh negatif. Ada stripnya nih. Harus lebih besar sama dengan 0 gitu kan. Oke. Jadi ngomongin nggak boleh harusnya pakai syarat aja tadi ya. Azura ya, sip. Oke, kita tutup ya dengan baca alhamdulillah. Oke, kita sudah belajar masih relasi nih. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan fungsi dan inverse ya, fungsi inverse dan komposisi fungsi ya. Komposisi. Oke, dari Pak kita cukupkan ya. Cukup nih? Ada lagi pertanyaan mungkin? Cukup ya? Oke, kita sama-sama tutup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.